Mari sama-sama datang menyembah Tuhan. Bahwa setiap iman percaya kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan dalam Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam ketakutan, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rancanganmu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib, Dia yang setia, Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu dengan iman percayamu bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Dengan imanmu katakan, imanku berkata, Tuhanku, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam ketakutan, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami tetap percaya rancanganmu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari kita sembah Yesus, Dia yang setia. Bapak Ibu,
Boleh kasih tos kanan kiri depan belakang Bapak Ibu yuk. Katakan mari bersuka cita. Sebab sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Tuhan. Nyanyikan pujianmu, pujian syukurku, ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Nyatakan kasih Tuhan, kasih-Mu yang terpendam, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Berlari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Lebih lagi kita bertepuk tangan, nyanyikan pujian, pujian syukurku, ku naikkan bagimu. Sebab kasih Tuhan, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Rasakan kasih Tuhan, kasih-Mu yang terpendam, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu Tuhan. Menara perlindunganku, berlari bagimu. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari lebih lagi bertepuk tangan, sorakan haleluya. Setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, nyatakan kasih-Mu yang terpendam, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah suka, semua bertepuk tangan semua, bersuka dalam-Mu. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Sekali lagi nyatakan, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Kami menari bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesusku, sukacitaku. Yesusku, sukacitaku. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita.
setiap kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Sebab Engkaulah yang menjadi pilihan kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau, Yesus, selamanya. Kami ingin lebih dekat lagi. Ku ingin lebih dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Sebab Engkau Tuhan, harta yang paling berharga hanya Kau, Yesus, selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebab Engkau harta kami yang paling berharga, Tuhan. Harga hanya Kau, Yesus, selamanya. Lebih lagi kita nyatakan, Yesus Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau, Yesus, selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Hanya Kau, Yesus, selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau, Yesus, selamanya. Satu yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau, Yesus, selamanya. Iman kami bahwa Engkaulah Allah yang tidak akan pernah tergantikan di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah yang menjadi harta satu-satu yang kami miliki, ya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala anugerah yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Dan kami percaya kalau hari ini kami ada, hari ini kami tetap berdiri teguh, itu semua karena anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu agar kami dikuatkan di dalam kehidupan kami
dan kami menerima kasih karunia dari Tuhan melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Silakan para pemusik boleh istirahat di bawah karena tadi agak telat ya. 15 menit ya. Oke. Baik, hari ini tema kita yaitu kuat di dalam Tuhan. Mari kita buka di Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Amin. Nah saudara, bagaimana kita untuk dapat kuat di dalam Tuhan? Karena kondisi hari ini, di dunia yang semakin jahat ini, semakin banyak tantangan dan godaan. Nah seringkali banyak orang yang merasa enggak kuat menghadapi masalah ini. Lalu dibawa, saya udah enggak kuat mengiring Tuhan. Loh, kenapa? Karena mereka merasa bahwa persoalan permasalahan yang mereka hadapi itu disebabkan karena mereka mengiring Tuhan. Mereka nggak sanggup, nggak gairah dan tidak semangat. Merasa semakin hari semakin lelah, semakin lesu, dan akhirnya mereka menyerah. Nah saudara, kondisi seperti ini seringkali kita alami hari lepas hari. Persoalannya kenapa? Persoalannya karena ada masalah, lalu kita melibatkan bahwa ini karena kita salah mengiring Tuhan. Saudara, di dalam mengiring Tuhan tidak ada yang salah. Apalagi kita mengiring Tuhan Yesus. Nah, kondisi ini sering terjadi di dalam anak-anak Tuhan. Nah, kalau situasi seperti ini kita biarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin kita semakin lama dan kita semakin lari dari Tuhan. Bahkan kita akan meninggalkan Tuhan. Banyak persoalan permasalahan yang saat ini kita hadapi. Saudara, tema hari ini kita kuat di dalam Tuhan itu mengacu pada keadaan kondisi yang saya juga alami. Saya merasa bahwa kondisi saat ini itu tidak sedang baik-baik saja. Banyak persoalan permasalahan yang saudara dan saya alami, kita hadapi bersama saudara. Persoalan-persoalan mungkin di dalam rumah tangga itu pun bisa menjadi pemicu. Di keluarga bisa jadi pertengkaran, bisa jadi keributan. Bahkan seringkali karena persoalan yang sepele, akhirnya karena keegoannya, itu menyebabkan rumah tangga bisa bercerai. Nah beberapa waktu yang lalu saya menemukan ada di teman ibu-ibu yang anaknya antar sekolah gitu. Nah ketika kami bersama-sama mereka bercerita bahwa sekarang kok kondisi semakin sulit ya. Dia menanyakan kepada ibu-ibu yang lain, bagaimana dengan ibu kondisinya? Saya sih baik-baik saja. Ya mungkin yang punya iman selalu berkata baik-baik saja. Kok suami saya sekarang semakin hari ya kayaknya semakin pelit. Uang belanja yang tadinya segini sekarang dikurangin.
katanya kondisinya sedang tidak baik. Akhirnya kita mengatakan bahwa ya memang keadaan sedang sulit, makanya kita harus berdoa. Oh, kita selalu ada pertengkaran di dalam rumah tangga itu. Dan biasanya saya di sana itu ada untuk menguatkan mereka. Jadi seolah-olah kondisi saya sedang baik-baik saja. Padahal saya juga berpikir, ini yang sedang saya alami. Ini yang terjadi di kondisi keluarga kami. Nah akhirnya mereka apa? Kenapa? Kok saya sendiri yang cuma merasakan seperti ini? Padahal saya orang percaya. Padahal saya juga rajin ke gereja. Kita selalu memberi persepuluhan. Tetapi kenapa ini kita alami? Bahkan ada ibu-ibu yang satunya lagi. Dia bilang begini, Pak, saya ini khawatir, suami saya ini sekarang pekerjaannya demikian. Tetapi kenapa ya? Begitu. Ini tidak mencukupi untuk masa depan. Saya berkata, Ibu, kita memang selalu menghadapi hal-hal demikian, tetapi kita berusaha memegang firman Tuhan bahwa segala kesusahan yang terjadi hari ini cukup buat hari ini. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah dari sini kita mau belajar bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu atas seizin Tuhan. Untuk apa? Untuk menguatkan iman kita agar kita terus pegang teguh sama Tuhan. Agar kita kuat di dalam Tuhan. Kebanyakan nih ibu-ibu ini berpikirnya selalu masa depan. Betul nggak ibu-ibu? Ya, karena apa? Karena mereka mungkin seringkali ketakutan. Kalau hidup kita sekarang begini-begini aja, gimana masa depan kita? Hari ini masih makan aja udah mikirin buat besok. Besok apa yang kita mau makan? Padahal kalau kita lihat firman Tuhan di Matius 6 ayatnya yang ke-34 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara, Tuhan ingin kita hidup dalam momen yang sekarang ini. Jadi Tuhan pikirin dulu yang sekarang ini. Bukan kita tenggelam dalam kekhawatiran tentang masa depan. Nah setiap hari punya tantangannya sendiri. Dan kita diberi cukup kekuatan untuk menghadapinya. Kekhawatiran tidak mendatangkan solusi, malah bisa menguras energi dan melemahkan iman kita. Tuhan Yesus tidak melarang kalau kita punya rencana untuk masa depan, tidak. Tapi ia memperingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kalau kita memikirkan besok bagaimana, itu belum tentu terjadi. Kita diajak untuk menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan dan menjalankan hari ini dengan bijak dan penuh iman. Itu yang Tuhan mau. Dan yang Tuhan inginkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah saudara, pertanyaannya, kalau saudara nggak kuat ikut Tuhan, terus mau ikut siapa? Di dunia ini cuma ada dua pilihan. Ikut Tuhan atau ikut setan. Gitu. Jadi saudara jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Harus kuat di dalam Tuhan. Apa sih yang kita takutkan? Banyak yang sering kita takutkan. Apalagi kita misalnya punya cicilan mobil, punya cicilan rumah, apalagi banyak saudara.
Sementara usaha pekerjaan kita begini-begini aja. Saudara, sekitar tahun 2018 awal sebelum pandemi, usaha pekerjaan saya tuh mulai lumayan. Dan tanpa sadar kita pengen coba-coba investasi, tetapi dengan ambil kredit. Lalu kita datang ke sebuah perumahan yang baru saja buka. Ini pertama kalinya kita nih mau lihat-lihat rumah. Saudara, tanpa sadar, kita langsung tertarik dengan rumah itu. Tiba-tiba, weh kayaknya bagus banget rumah contohnya ya. Padahal lahannya belum diapa-apain, saudara. Kita nggak pikirin ke sana. Langsung, salesnya nih pinter banget ngomong, Pak ini bagus di sini, nanti akan begini-begini. Bapak cuma booking 5 juta. Nanti prosesnya tanpa DP. Lalu mereka hitung-hitung, saya bilang, kalau usia saya masih bisa nggak kredit? Usianya berapa Pak? Waktu itu sekitar masih 50-an ya. Oh Pak udah nggak bisa, 40 ke atas nggak bisa Pak. Kalau pakai data anak gimana? Oh bisa. Akhirnya saya telepon anak saya, coba deh kamu ke sini. Gitu. Akhirnya, papi mau ambil yang mana? Yang ini. Kenapa yang ini? Dia bilang begitu. Ini cuma 2 kamar katanya. Nanti kalau Dede nginep gimana gitu. Ambil yang ini. Akhirnya kita ambil yang agak besar. Secara iman gitu, karena anak saya yakin bahwa saya mampu bayar. Nah, berjalan kemudian prosesnya memang agak rumit. Dia bilang, Pi kok rumit banget ya, minta ini. Ya kalau nggak bisa, ya udah nggak usah jadi. Nanti uang bookingnya hilang dong, nggak apa-apa. Gitu. Sering berjalan waktu, akhirnya ketika saya menyerah, tiba-tiba oke, gitu. Oke. Nah angsuran pertama itu, saudara, itu di angka 7 juta sekian gitu. Nanti beranjak 3 tahun kemudian akan berubah, terus 5 tahun kemudian agak berubah. Dan saya ternyata karena masa pandemi, saya cuma sanggup bayar 2 tahun saudara. Selebihnya saya serahkan sama Tuhan. Saya bilang Tuhan terserah deh. Akhirnya kata Tuhan, ya udah serahin aja sama yang punya nama. Akhirnya saya bilang, saya serahin ke anak saya. Dek, papi udah gak bisa lagi bayar. Ya udah Pi nggak apa-apa katanya. Nanti juga ada yang bayarin. Puji Tuhan sampai saat ini udah masuk ke 8 tahun. Saya juga udah nggak tahu angsurannya berapa gitu. Karena kita ambil 15 tahun. Itu tetap berjalan. Nah disinilah enaknya jadi hamba Tuhan saudara. Ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beresin. Gitu. Makanya saudara harus segera jadi hamba Tuhan. Jadi ketika menyerahkan segalanya, beres KB. Ya. Oleh karena itu kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir menghadapi persoalan, permasalahan dalam kehidupan kita. Meskipun angsuran itu mulai naik, kalau kita serahkan sama Tuhan, Tuhan yang akan bereskan. Amin. Ya. Nah saudara, kalau kita terus hidup dalam ketakutan, ini ada cerita lagi saudara. Kemarin saya baca sebuah artikel. Ada seorang anak muda di Amerika. Dia itu kondisi badannya sedang gak enak. Nah tiba-tiba merasa lemah. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke dokter untuk check up. Nah setelah hasil check up itu begitu mengagetkan. Dokter memvonis bahwa dia terkena kanker. Dan dokter juga bilang usianya tinggal 6 bulan. Nah singkat cerita saudara. Setelah 6 bulan, dokter itu benar-benar jitu. Dia meninggal. Tentunya dengan meninggal ini, saudara keluarganya itu kaget. Akhirnya dia menemukan bahwa anak ini pernah check up dan diagnosanya ini. Karena dia merasa ada yang ganjil,
Akhirnya dia mencoba untuk otopsi jenazahnya. Dan setelah diotopsi, hasilnya mengagetkan. Bahwa tidak ditemukan sedikit pun sel kanker di dalam tubuhnya. Akhirnya dokter itu menyatakan bahwa dia meninggal karena ketakutan. Bukan karena sakitnya, tapi karena rasa takutnya yang terus menghantui dia. Selama 6 bulan dia pikirin itu terus. Dan kenyataannya benar terjadi. 6 bulan usia yang ditargetkan dokter itu benar-benar terjadi. Nah, ini bahayanya saudara, kalau saudara dan saya mengalami ketakutan. Takut besok nggak bisa makan. Takut kita nggak bisa bayar cicilan. Takut kita nggak bisa bayar uang sekolah. Kalau kita terus ketakutan, nanti sesuatu itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kuatkan iman kita dan kita harus kuat di dalam Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan. Ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu apa yang membuat kita bisa kuat di dalam Tuhan. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Agar kita kuat di dalam Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah saudara, banyak orang yang lari dari Tuhan karena mereka tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Banyak masalah persoalan yang sering kita hadapi tidak terselesaikan dengan baik. Karena kita merasa sendiri. Sering kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Sehingga kita mengandalkan kekuatan sendiri. Yang pada akhirnya kita gagal menyelesaikan masalah yang kita alami. Ada sebuah cerita. Ada seorang hamba Tuhan masuk ke tukang cukur. Nah sepanjang dia dipotong rambutnya, dia selalu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, kenapa dia menjadi hamba Tuhan. Dan setelah selesai, si hamba Tuhan ini membayar, dan dia begitu kaget ketika mendengar pernyataan si tukang cukur itu berkata demikian, Pak, saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Kenapa? Dia bilang gitu. Ya, saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Kenapa saudara bisa berkata demikian? Kalau Tuhan ada, kata si tukang cukur itu, tidak mungkin ada kesulitan, ada kesukaran yang dialami semua orang di dunia ini. Lalu hamba Tuhan itu tertegun sejenak. Dia nggak mau berdebat, akhirnya, oke Pak, sampai ketemu ya Pak, saya pamit. Ketika sampai di pintu keluar, dia mulai berpikir, kenapa orang ini bisa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada? Lalu dia menoleh ke kiri, dia melihat ada seorang laki-laki, lusuh sekali, rambutnya panjang hampir sepinggang. Lalu orang tersebut dia bawa masuk ke dalam. Dan dia berkata sama tukang cukur, Pak, saya tidak percaya kalau tukang cukur itu ada. What? Dia bilang itu. Saya ini tukang cukur. Saya yang barusan memotong rambut Bapak.
Apakah Bapak nggak sadar? Saya tidak percaya Pak kalau tukang cukur itu ada. Kenapa saudara bilang begitu? Karena kalau tukang cukur ada, tidak mungkin ada seorang laki-laki yang rambutnya sepanjang ini. Lalu tukang cukur itu bilang begini, itu persoalannya. Kenapa dia rambutnya panjang? Karena dia tidak mau datang kepada saya untuk merapikan rambutnya. Lalu hamba Tuhan itu bilang, itu juga masalahnya. Kenapa banyak orang kesulitan, kesukaran di dunia ini? Karena orang tersebut tidak datang kepada Tuhan. Karena orang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Persoalannya mereka yang punya kesulitan, mereka yang punya masalah tidak mau datang kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada, mari kita datang kepada Tuhan agar setiap persoalan permasalahan hidup kita diselesaikan oleh Tuhan. Sehingga kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan? Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat ke-28 berkata demikian. Saya bacakan segera. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang menjadikan kita kuat dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya, yaitu kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam permasalahan kita. Nah, saudara, dalam hidup ini Allah telah merancangkan setiap hidup kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, hidup saudara dan saya, tetap kita selalu berada dalam rancangan Allah. Jadi segala persoalan penderitaan yang kita alami itu tidak melepaskan kita dari rencana Allah. Apa rencana Allah dalam hidup saudara dan saya? Tentunya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ini bukan berarti Tuhan berjanji bahwa hidup kita akan selalu mudah. Percaya sama Tuhan bukan berarti hidup kita selalu mudah. Tidak, saudara. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah diam. Bahwa saat kita merasa usaha kita gagal, usaha kita merasa terpuruk, Tuhan sedang menyusun suatu rencana yang lebih besar. Sesuatu itu mungkin saja bisa Tuhan mau merubah karakter kita yang tadinya kurang baik menjadi baik. Sesuatu itu bisa arahan-arahan Tuhan agar kita menemukan hal yang baru, pintu yang baru yang selama ini belum kita lihat. Nah, Tuhan bisa memakai masa sulit untuk memperkuat iman kita. Dan Tuhan membuka jalan yang lebih sesuai dengan rencananya. Jadi kalau kita punya rencana kita gagal, berarti Tuhan tahu rencana itu tidak baik. Makanya Tuhan rancangkan rancangan yang baru buat kita. Percaya bahwa Tuhan bisa memakai masalah sulit itu. Untuk apa? Untuk membuka pintu yang lebih sesuai dari panggilan hidup kita. Mungkin ini waktunya untuk kita mengevaluasi. Apa sih tujuan kita? Kita harus belajar menemukan hal-hal atau pekerjaan yang lebih sesuai
dan lebih bermakna. Nah, ketika kita ingin hidup, kita kuat di dalam Tuhan, mari kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam persoalan dan permasalahan kita. Jadi, kuatkan dan teguhkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita percaya segala persoalan, permasalahan di dalam hidup kita, Tuhan turut campur. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita kuat dalam Tuhan, yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11 berkata demikian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa saja perlengkapan senjata Allah itu? Salah satunya ada ikat pinggang kebenaran. Nah, kebenaran adalah dasar yang mengikat semuanya. Hidup dalam kebenaran adalah kejujuran, dan itu yang membuat kita tidak mudah goyah oleh kondisi dunia yang semakin jahat ini. Jujurlah dalam setiap perkataan dan tindakan, meskipun terasa sulit. Jangan kompromi dengan kebohongan kecil demi kenyamanan. Seringkali kita banyak berbohong. Nah, ini yang Tuhan tidak sukai. Apalagi berbaju jirah keadilan. Baju jirah keadilan melambangkan hidup benar di hadapan Tuhan. Keadilan melindungi hati kita dari rasa bersalah dan tuduhan muslihat iblis atau intimidasi iblis. Nah, hiduplah sesuai prinsip Tuhan, bukan standar dari dunia ini. Menjaga hati dengan bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya kita siap sedia membawa kabar baik kemanapun kita pergi. Injil memberi damai dan kita dipanggil untuk menyebarkannya. Kita juga harus datang untuk menjadi pembawa damai di dalam setiap konflik. Kita bisa aja terjadi konflik di sini. Tetapi ketika kita hadir untuk menyelesaikan konflik itu. Apalagi senjata Allah, yaitu perisai iman. Iman adalah perlindungan dari serangan keraguan dan ketakutan. Dengan iman kita bisa memadamkan panah api dari si jahat. Apalagi ketopong keselamatan, melindungi pikiran kita dari kebingungan dan keputusasaan. Keselamatan memberi kita identitas dan harapan yang pasti. Dan yang terakhir, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan yang bisa menembus hati dan mengalahkan tipu daya muslihat iblis. Gunakanlah firman untuk melawan godaan dan kebingungan serta keraguan di dalam kehidupan kita. Itulah perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan agar kita kuat di dalam Tuhan. Silakan para pemain musik maju ke depan. Nah, mari saudara, kita hadapi persoalan permasalahan dalam hidup ini dengan fokus pada Tuhan dan kuat di dalam Tuhan. Untuk kita dapat kuat di dalam Tuhan, kita harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala masalah kita. Dan yang ketiga, mari kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketika ketiga hal ini kita terapkan dalam hidup kita, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita mampu melawan segala kekhawatiran dan keraguan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku
buat ibadah kedua hari ini. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh dikuatkan dan kami boleh kuat di dalam Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus ajari kami Tuhan untuk setia mengiring Tuhan. Terus bekali kami ya Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, kami terus mau percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk terus percaya bahwa Engkau Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Ajari kami bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap permasalahan kami. Dan ajari kami untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga kami terus kuat melawan tipu muslihat si iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Baik pemusik, WL, singer, aser, multimedia, dan seluruh yang ambil bagian, kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang hadir siang hari ini. Apapun persoalan permasalahan yang saat ini mereka hadapi, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dan menjadikan firman itu senjata yang paling dahsyat, Tuhan akan memulihkan kondisi kehidupannya. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kami percaya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih.